tanpa konsekuensinya. Kabar tentang kesombongan dan keangkuhan Narcissus sampai ke telinga Dewi Pembalasan, yaitu Nemesis. Nemesis yang tak pernah membiarkan ketidakadilan berlalu tanpa hukuman memutuskan untuk memberi pelajaran pada Narcissus. Nemesis menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dia tahu bahwa kesombongan Narcissus hanya bisa dihancurkan oleh hal yang paling dia cintai, yaitu dirinya sendiri. Selamat datang di Zona Mang Aseng. Halo John, terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini Mamang akan menceritakan tentang seorang pemuda yang begitu tampan, hingga setiap orang yang melihatnya jatuh cinta padanya. Namun, dia tak peduli pada siapapun, bahkan seorang nimfa yang rela memberikan segalanya untuknya. Tapi siapa sangka keangkuhan dan kecintaan pada dirinya sendiri justru menjadi hukuman terbesarnya. Hingga ia terjebak dalam cinta yang tak mungkin ia raih, yaitu cinta terhadap bayangannya sendiri. Inilah kisah Narcissus, seorang yang begitu terpesona dengan keindahannya sendiri, hingga berakhir tragis. Bagaimana kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua? Oke, tanpa berbasa-basi kita masuk saja ke ceritanya. Enjoy. Dahulu kala di tanah Yunani kuno hidup seorang nimfa bernama Liriope. Liriope bukan sembarang nimfa. Dia memiliki kecantikan luar biasa dan kecantikannya itu memikat hati Cephissus. Cephissus adalah dewa sungai yang perkasa. Dari cinta mereka lahirlah seorang anak laki-laki yang akan mengubah takdir banyak orang. Seorang anak yang akan diberi nama Narcissus. Narcissus tumbuh di alam liar, di bawah pengawasan ibunya yang penuh dengan kasih sayang, dan sang ayah yang diam-diam memperhatikannya di dalam sungai. Bahkan sejak bayi, Narcissus sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya bukan anak biasa. Wajahnya memancarkan cahaya yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Liriope, ibunya itu yang mengkhawatirkan tentang masa depan anaknya yang tampan ini, mencari tahu apa yang akan menanti putranya kelak. Dia pun pergi menemui seorang peramal terkenal bernama Teiresias. Teiresias adalah seorang peramal buta yang dikenal karena kemampuannya melihat masa depan. Saat Liriope meminta lamaran tentang nasib putranya itu, Teiresias mengucapkan kalimat yang kelak menentukan hidup Narcissus. Dia berkata bahwa Narcissus akan hidup panjang asalkan dia tidak pernah mengenal atau mencintai bayangannya sendiri. Sebuah peringatan yang terdengar sederhana namun penuh dengan teka-teki. Apa arti dari ramalan itu dan bagaimana bayangan bisa menghancurkan hidup seseorang? Waktu akan menjawabnya ketika Narcissus tumbuh dewasa. Seiring berjalannya waktu, Narcissus tumbuh menjadi seseorang pemuda yang luar biasa tampan. Dimanapun dia berjalan, orang-orang terpesona oleh keindahannya. Rambutnya yang hitam keemasan jatuh lembut di atas bahunya. Mata biru bagaikan langit yang jernih di musim panas, dan tubuhnya tegap sekuat dewa-dewa dari gunung Olympus. Dia adalah gambaran sempurna dari keindahan dan setiap pria dan wanita yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta kepadanya. Tetapi keindahan Narcissus hanya menjadi cermin bagi kesombongannya. Banyak yang datang untuk mencintainya, menawarkan hati untuk
miliknya. Namun semua ditolak tanpa belas kasih. Narsisus dengan hati yang dingin tidak pernah bisa mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Dimanapun Narsisus pergi, cinta selalu mengejarnya, tetapi dia selalu menjauh. Para nimfa di hutan, pria-pria di kota, bahkan beberapa dewa, semuanya tersihir oleh wajahnya. Namun tak satu pun dari mereka yang mendapatkan balasan. Narsisus seolah dikelilingi oleh tembok yang tak bisa ditembus oleh cinta sejati. Namun kebahagiaan, semu dari ketampanannya sendiri membawa konsekuensinya. Kesombongan Narsisus yang tak terukur ini menarik perhatian para dewa. Dan seperti yang kita ketahui dalam mitologi Yunani, tak ada kesombongan yang tidak mendapatkan balasan. Kebanggaan Narsisus tidak hanya menghancurkan hati orang-orang yang mencintainya, tetapi juga menyiapkan panggung untuk tragedi yang lebih besar. Sebuah tragedi yang akan datang dari cinta yang berakhir di tepi kolam yang jernih. Di antara banyak hati yang terluka oleh Narsisus, ada seorang nimfa yang paling malang nasibnya. Namanya adalah Echo. Echo pada awalnya adalah nimfa yang ceria dan penuh dengan kehidupan. Namun hidupnya berubah ketika dia dihukum oleh Hera, istri dari Zeus. Sebagai hukuman karena sering membantu Zeus dalam perselingkuhannya. Hera mengutuk Echo sehingga ia hanya bisa mengulang kata-kata terakhir yang diucapkan orang lain. Dia tidak bisa lagi berbicara dengan bebas. Hanya bayangan suara orang lain yang menjadi hidupnya. Suatu hari, Echo berkeliaran di hutan. Saat dia mendengar langkah kaki yang lembut, ketika dia berbalik, dia melihat Narsisus dan seketika hatinya jatuh cinta. Narsisus dengan ketampanan dan yang tiada tara berjalan dengan anggun di antara pepohonan tanpa menyadari bahwa seorang nimfa malang sedang memandangnya dengan hati yang bergetar. Echo dengan kutukannya tidak bisa mengungkapkan cinta yang menggebu-gebu dalam hatinya. Dia hanya bisa mengikuti Narsisus dari kejauhan, berharap bahwa sesuatu hari nanti atau suatu saat pemuda itu akan berbicara dan Echo bisa membalas dengan caranya sendiri saat itu. Narsisus tersesat di hutan dan memanggil, apakah ada orang di sini? Apakah ada orang di sini? Suara Narsisus menggema di antara pepohonan, dan Echo dengan penuh harap menjawab dengan mengulang kata-kata terakhirnya. Di sini. Namun ketika Echo muncul, Narsisus menatapnya dengan tatapan dingin dan bertanya, Sahamane! Ternyata bohong. Siapa kamu? Echo yang hanya bisa mengulang kata-kata terakhir yang diucapkan orang lain hanya bisa menjawab, kamu. Kan kata-kata terakhir jadi, siapa kamu? Kamu. Siapa kamu? Kamu. Narsisus merasa terganggu. Dia melihat Echo sebagai makhluk aneh yang hanya menirunya. Tanpa basa-basi, dia menolak Echo dengan kasar. Dan Narsisus berkata, pergilah kau dariku. Dan Echo dengan hati yang hancur hanya bisa mengulang, pergilah dariku. Pergilah dariku. Echo pun patah hati dan tak lagi mampu menahan kesedihannya. Bersembunyi di sudut-sudut hutan, perlahan-lahan tubuhnya memudar, sampai yang tersisa hanyalah suaranya yang bergema di seluruh lembah dan gua. Sebuah cinta yang tak pernah terbalas, dan sebuah kutukan yang tak pernah bisa dilawan. Tapi cinta yang tak terbalas dan penolakan kejam Narsisus tidak berlalu tanpa konsekuensinya. Kabar tentang kesombongan dan keangkuhan Narsisus sampai ke telinga Dewi Pembalasan, yaitu Nemesis. Nemesis yang tak pernah membiarkan ketidakadilan berlalu tanpa hukuman memutuskan untuk memberi pelajaran pada Narsisus. Nemesis menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dia tahu bahwa kesombongan Narsisus hanya bisa dihancurkan oleh hal yang paling dia cintai, yaitu dirinya sendiri. Maka suatu hari Narsisus
sedang berjalan di hutan, Nemesis menuntunnya ke sebuah kolam yang begitu jernih, sehingga air yang memantulkan segala sesuatu seperti cermin. Dan ketika Narcissus tiba di tepi kolam itu, dia membungkuk untuk minum. Namun saat air itu bergerak tenang, Narcissus melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yaitu wajah yang begitu indah, mata yang begitu tajam, bibir yang sempurna, dan seketika Narcissus pun terpana. Dia jatuh cinta. Narcissus tidak menyadari bahwa bayangan di air itu adalah dirinya sendiri. Dia terpikat oleh keindahan yang dia lihat di permukaan air, namun tak bisa menggapainya. Dia mengulurkan tangannya, berusaha menyentuh wajah itu, tapi setiap kali tangannya menyentuh air, bayangan itu memudar, meninggalkannya dalam kebingungan dan keputusasaan. Narcissus berbicara kepada bayangan itu, "Mengapa kamu menjauh dariku? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku mencintaimu?" Tapi bayangan itu tidak menjawab. Setiap kali dia mendekat, bayangan itu lenyap. Setiap kali dia berusaha meraihnya, air itu merusak bayangan tersebut. Dan meskipun Narcissus tahu bahwa bayangan itu tidak nyata, hatinya tetap tidak bisa berpaling. Seiring berjalannya waktu, Narcissus tidak lagi peduli pada hal duniawi di sekitarnya. Dia hanya peduli pada bayangan yang selalu berada di kolam. Hari demi hari, dia terus menetap mencoba memahami dan menyentuh keindahan yang tidak pernah bisa dia miliki. Tubuhnya semakin lemah dan akhirnya Narcissus pun menyerah. Di tepi kolam itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan matanya yang tertuju pada bayangan dirinya sendiri. Setelah kematiannya, para dewa merasa iba. Mereka mengubah tubuh Narcissus menjadi bunga yang indah. Bunga Narcissus yang hingga hari ini masih tumbuh di tepi kolam dan tempat-tempat yang sunyi. Mengingatkan kita akan kisah tragis tentang cinta yang tak terbatas. Cinta pada diri sendiri yang berakhir dengan kehancuran pada dirinya sendiri. John, kisah ini tidak hanya sekedar mitologi kuno. Nama Narcissus kini hidup dalam istilah yang sering kita dengar di era modern, narsisisme. Di dunia yang dipenuhi dengan media sosial, cermin digital yang memantulkan citra diri, banyak dari kita terjebak dalam pencarian kesempurnaan yang tak pernah bisa kita capai. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun gambaran diri yang kita harap akan dikagumi. Namun seringkali, semakin kita terfokus pada diri sendiri, semakin kita menjauh dari hubungan nyata. Seperti Narcissus, kita bisa terperangkap dalam ilusi kesempurnaan diri. Namun yang sering kita lupakan adalah bahwa hidup tidak hanya tentang penampilan luar dan citra diri saja. Ketika kita hanya mencintai bayangan diri kita sendiri, kita beresiko kehilangan kesempatan untuk mencintai dan dicintai secara tulus oleh orang lain. Dan pada akhirnya, narsisisme hanya meninggalkan kita sendirian. Seperti Narcissus yang meninggal dalam keterheningan, terperangkap dalam pantulan dirinya sendiri. Jadi mari kita belajar dari kisah Narcissus. Jangan biarkan bayangan diri kita menghancurkan cinta dan hubungan nyata yang ada di sekitar kita. Sebuah cinta sejati tidak ditemukan di dalam cermin, tetapi di dalam hati orang lain yang kita sayangi, dan itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari tragedi ini. Cintailah diri sendiri, tapi jangan lupa untuk mencintai orang lain juga. Sebab hanya dengan itu kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Oke John, segitu dulu cerita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian menarik atau masih ada bagian yang kurang, kalian bisa tambahkan saja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang.
Juga nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan kalau Mamang upload video. Besok kita cerita lagi, John. Terima kasih dan sampai jumpa. Narcis kan ya jantungnya.